Demonstrasi bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia di Gedung DPR pada tanggal 25 Agustus 2025 berakhir ricuh. Senin pagi, ribuan orang dari berbagai kalangan memadati kawasan Gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Massa menuntut beberapa hal, salah satunya adalah bubarkan DPR. Seruan ini muncul imbas kabar soal naiknya tunjangan bagi anggota DPR yang totalnya mencapai lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Di video ini kita akan bahas apakah mungkin DPR benar-benar dibubarkan, serta apa konsekuensinya jika lembaga legislatif ini hilang. Mari kita bahas soal demonstrasi yang terjadi di depan gedung DPR RI terlebih dahulu. Wacana demo ini sudah disuarakan oleh warganet sejak pekan lalu. Salah satunya buntut informasi gaji dan tunjangan anggota DPR yang dilaporkan melebihi 100 juta rupiah per bulan. Terungkapnya gaji dan tunjangan anggota DPR ini pun memicu kemarahan warganet di media sosial. Aksi demonstrasi kemudian digelar oleh sebuah kelompok yang menamakan diri sebagai Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat. Sebab selain mahasiswa, sejumlah anggota masyarakat pun ikut bergabung. Awalnya aksi demo ini berlangsung cukup tertib. Yel-yel lantang bergema di depan gerbang utama DPR dengan massa menuntut agar anggota DPR keluar menemui mereka. Namun kericuan mulai pecah sekitar pukul 12.05 waktu Indonesia Barat, tepat di depan restoran Pulau 2 yang lokasinya bersebelahan dengan kompleks DPR. Bentrokan terjadi setelah rombongan mahasiswa yang hendak bergabung ke lokasi diadang aparat di flyover Ladoki. Sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, polisi mulai menghalau massa dengan menembakkan gas air mata dan semprotan air. Hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, aparat terus berusaha menjauhkan massa dari gedung DPR. Demonstran berusaha bertahan dan melawan dengan melempar botol plastik. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, aparat masih menghalau massa hingga mendekati stasiun Palmerah, Jakarta Pusat. Bentrokan pun pecah hingga malam hari. Ada berbagai tuntutan yang diajukan oleh massa aksi bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia ini. Yang utama adalah seruan pembubaran DPR. Mereka menyoroti gaji dan tunjangan anggota DPR yang dilaporkan melebihi 100 juta rupiah per bulan. Terungkapnya nilai fantastis itu sebelumnya sudah memicu kemarahan besar di media sosial dengan warganet menyerukan pembubaran DPR sejak pekan lalu. Dalam aksi di lapangan, tuntutan itu kembali digaungkan dengan lantang. Poster dan spanduk berisi kritik tajam dibentangkan di sepanjang pagar DPR, menegaskan bahwa wakil rakyat lebih sibuk mengurus kepentingan pribadi ketimbang memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, demonstran juga mempersoalkan kebijakan pemerintah yang kerap menekan masyarakat kecil. Rahmini, seorang demonstran, mencontohkan PHK yang dialami oleh buruh-buruh pabrik. Sementara pengemudi ojol menyoroti ketiadaan regulasi yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Bagi massa aksi, DPR tidak lagi mencerminkan kepentingan rakyat yang diwakilinya, melainkan menjadi simbol ketidakadilan dari negara. Berbagai kritik terhadap DPR kerap muncul tak hanya di sepanjang tahun 2025 ini, tapi juga tahun-tahun sebelumnya. Namun kini kritik berkembang menjadi wacana ekstrim berupa pembubaran DPR. Lantas mungkinkah DPR benar-benar bisa dibubarkan? Dan apa konsekuensi yang akan terjadi jika hal itu dilakukan? Pakar Hukum Tata Negara Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Suni Umul Firdaus, menegaskan tidak ada dasar hukum bagi demonstrasi atau tekanan massa untuk membubarkan DPR. Menurutnya, aksi massa hanya dapat berfungsi sebagai pemicu perubahan politik. Tekanan publik bisa mendorong DPR untuk memperbaiki kebijakan atau bahkan sampai memicu perubahan konstitusi melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat alias MPR. Baginya, wacana pembubaran DPR secara langsung bertentangan dengan konstitusi.
Mekanisme hukum yang sah tetap melalui pemilu, baik reguler maupun dini, atau melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Maka demonstrasi seharusnya dipahami sebagai kanal politik untuk memberi tekanan dan bukan instrumen legal untuk membubarkan lembaga legislatif. Apalagi Indonesia berpotensi menghadapi krisis ketatanegaraan yang serius jika DPR benar-benar bubar. Akan ada kebuntuan dalam proses legislasi yang dapat memicu delegitimasi politik secara luas. Menurut Suni, ada dua dampak utama jika DPR dibubarkan secara sepihak, yakni pelanggaran prinsip demokrasi dan pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat. DPR biar bagaimanapun adalah simbol kedaulatan, sebuah lembaga yang merepresentasikan suara rakyat. Maka jika lembaga ini dibubarkan di luar aturan hukum, hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi lewat wakilnya otomatis terampas. Tapi tahukah sahabat Kompas.com, kalau dalam sejarah Indonesia, DPR pernah 2 kali dibekukan? Yaps, peristiwa ini terjadi di era Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Tapi apa alasannya ya? Kalau Soekarno, ia pernah berupaya membubarkan DPR pada tahun 1960 lewat dekret Presiden 5 Juli 1959. Kala itu DPR dibubarkan karena dinilai tidak mengikuti kehendak Soekarno. Sebagai gantinya, Soekarno kemudian membentuk Dewan Perwakilan Gotong Royong lewat penetapan Presiden nomor 4 tahun 1960. Sementara Gus Dur juga pernah membuka DPR lewat dekret Presiden pada 23 Juli 2001. Tujuannya untuk menjaga stabilitas negara akibat adanya gejolak politik, sekaligus mempertahankan masa jabatannya sebagai presiden. Namun dekret ini akhirnya tak berlaku setelah MPR menggelar sidang istimewa yang dipimpin oleh Amin Rais. Sahabat Kompas.com, itu tadi penjelasan soal alasan kenapa sangat sulit dan berbahaya jika DPR dibubarkan. Lembaga ini memang banyak mendapat kritik, tapi pembubaran juga bukan solusi. Meski begitu, tekanan masyarakat lewat demonstrasi menjadi sinyal bahwa DPR harus segera berbenah. Jika lembaga ini terus berdiam diri, bukan tidak mungkin akan ada gelombang protes yang lebih besar dari masyarakat. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.